Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semuanya, kembali bersama Kak Abu Asad dalam program Pesantren Anak Soleh. Dan kali ini Abu Asad akan menyampaikan suatu tema yang menarik adik-adik semuanya. Tapi sebelumnya, Kak Abu Asad mulai dulu dengan muji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang indah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Adik-adik semuanya, waktu yang lalu Kak Abu Asad sudah menyampaikan tentang di mana Allah berada, dan alhamdulillah adik-adik yang mengikuti insyaallah sudah tahu di mana Allah berada. Dan ternyata Allah berada di mana adik-adik? Allah berada di atas arsy. Di atas arsy-nya Allah. Sekarang pertanyaan Kak Abu Asad adalah, apa itu arsy-nya Allah? Ayo, tahu gak adik-adik? Apa itu arsy-nya Allah? Ya. Arsy Allah itu apa ya? Mikir lagi nih. Kalau mau Kak Abu Asad mikir mulu ya adik-adik ya. Mikir lagi apa ya? Arsy-nya Allah. Yang jelas adik-adik, arsy-nya Allah itu adalah makhluknya Allah. Apa adik-adik? Makhluknya Allah. Karena adik-adik, setiap yang Allah ciptakan itu adalah makhluk, adalah ciptaan Allah. Ya. Sebagaimana kata Syekh Muhammad bin At-Tamimi rahimahullahu taala, adik-adik, kata beliau, wa kullu ma siwallah a'lam. Setiap segala sesuatu yang Allah ciptakan itu adalah alam, yaitu adalah apa adik-adik? Adalah makhluk. Jadi arsy-nya Allah adalah makhluknya Allah juga. Sebagaimana kita adalah ciptaan Allah, adalah makhluk juga. Kemudian gunung, pepohonan, bebatuan juga makhluknya Allah. Karena setiap segala sesuatu yang Allah ciptakan adalah makhluk. Lalu ya, dan juga adik-adik, Allah itu berada di atas arsy-nya Allah. Ya. Sebagaimana kata Imam Al-Muzani adik-adik, kata beliau, alin ala arsihi. Allah itu tinggi di atas arsy-nya Allah. Masya Allah adik-adik. Jadi Allah tinggi di atas arsy-nya Allah. Nah, kalau gitu arsy-nya Allah itu bagaimana ya, dan berapa besarnya adik-adik? Arsy-nya Allah sangat besar sekali adik-adik. Sangat besar sekali. Bahkan adik-adik sampai arsy-nya Allah ini dipikul oleh malaikat yang jumlahnya 8 malaikat. Masya Allah adik-adik. Dipikul oleh malaikat yang jumlahnya 8 malaikat. Sebagaimana dalam surat Al-Haqqah ayat 17, Allah Subhanahu wa taala berfirman adik-adik, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal malaku ala arja'iha. Dan malaikat-malaikat ya yang berada di setiap penjuru adik-adik ya. Yahmilu asa rabbika fauqahum yawma idzin thamaniyah. Yaitu mereka mengangkat pada hari itu adik-adik, mereka membawa arsy Rabb-nya di atas kepala mereka. Ya, 8 malaikat. Pada hari itu adik-adik, 8 malaikat mengangkat arsy Rabb-nya di atas kepala mereka. Masya Allah adik-adik ya. Jadi yang mengangkat arsy-nya Allahnya 8 malaikat adik-adik. Saking besarnya arsy-nya Allah. Besar sekali adik-adik. Adik-adik bisa bandingkan tidak adik-adik? Arsy-nya Allah itu besar sekali. Ya. Bahkan adik-adik dalam sebuah hadis riwayat Abu Nuaim, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda adik-adik. Kata beliau adik-adik, "Mas-samawatus sab'u fi kursi." Perbandingan antara 7 langit dengan kursinya Allah, illa kahalaqatin mulqatin bi ardi falah. Seperti adik-adik cincin yang dilemparkan di tanah lapang. Jadi adik-adik, langit Allah yang jumlahnya 7 adik-adik, kita bisa bayangkan adik-adik, satu langit dengan langit yang lain kata Rasulullah SAW itu jaraknya 500 tahun perjalanan.
Langit satu dengan langit dua 500 tahun perjalanan. Langit dua dengan langit yang ketiga 500 tahun perjalanan. Langit yang ketiga dengan langit keempat 500 tahun perjalanan. Langit yang keempat ke langit yang kelima 500 tahun perjalanan. Dan seterusnya adik-adik sampai langit yang ketujuh. Semuanya setiap langit jaraknya 500 tahun perjalanan. Berarti langit Allah luas sekali kan adik-adik. Wah, sangat luas. Luas sekali, luar biasa, Masya Allah luasnya adik-adik. Tapi ternyata ketika dibandingkan dengan kursinya Allah adik-adik, maka langit Allah yang jumlahnya 7 itu seperti cincin, kecil, cincin. Ya. Dibandingkan dengan tanah lapang. Berarti kursinya Allah sangat luar biasa adik-adik. Sangat luas, luar biasa. Itu kalau dibandingkan antara 7 langit yang Allah ciptakan dengan kursinya Allah, maka langit yang 7 hanya seperti cincin, sedangkan kursinya Allah seperti tanah lapang yang luas. Masya Allah adik-adik. Tapi adik-adik, kalau seandainya kursinya Allah dibandingkan dengan arsy-Nya Allah, nah ini adik-adik yang luar biasa adik-adik. Kata Rasulullah adik-adik yang dari hadis tadi Abu Nuaim tadi melanjutkan, wa fadlu arsy 'alal kursi, sedangkan dan keutamaan arsy-Nya Allah dengan kursinya Allah kafadil tilkal falah ala tilka halaqah, ala tilkal halaqah. Maka perumpamannya adalah adik-adik kursi arsy-Nya Allah itu seperti tanah lapang dibandingkan dengan kursinya Allah seperti cincin. Masya Allah adik-adik ya. Wa fadlul arsy alal kursi ya. Keutamaan arsy-Nya Allah dengan kursinya Allah kafadlil tilkal falah ala tilkal halaqah. Masya Allah adik-adik, luar biasa, luas banget adik-adik. Tadi saja 7 langit jika dibandingkan dengan kursi, maka 7 langit seperti cincin dan kursi sangat luas. Tapi ketika kursi dibandingkan dengan arsy-Nya Allah, kursinya seperti cincin dan arsy Allah sangat luas sekali, seperti tanah lapang. Itu perbandingannya adik-adik. Wah, luar biasa adik-adik, subhanallah. Makanya adik-adik, dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Ibnu Khuzaimah, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda adik-adik, al-kursiyu maudiul qadamain, kursinya Allah itu adalah tempat letak kedua kakinya Allah. Wa arsu, dan arsy-Nya Allah la yaqduru ahadun qadarahu ilallah, tidak ada yang mengetahui berapa besarnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa adik-adik. Itulah adik-adik arsy-Nya Allah. Arsy-Nya Allah adalah ciptaannya Allah, makhluknya Allah. Dan arsy-Nya Allah ini adik-adik dipikul oleh 8 malaikat dari segala penjuru. Kemudian arsy-Nya Allah ini jika dibandingkan dengan kursinya Allah, maka kursinya Allah seperti cincin yang kecil dibandingkan dengan arsy Allah yang seperti perumpamannya seperti tanah lapang yang luas adik-adik. Subhanallah. Dan Allah sendiri berada di atas arsy-Nya Allah. Ya, berada di atas arsy-Nya Allah. Alin ala arsyihi, yaitu Allah yang maha tinggi berada di atas arsy-Nya Allah. Di atas arsy-Nya Allah. Luar biasa adik-adik ya. Luar biasa. Masya Allah. Kita ucapkan Masya Allah. Allahu Akbar. Betapa luasnya ciptaan Allah. Betapa besarnya arsy-Nya Allah. Lalu bagaimana dengan Allah? Allah lebih besar adik-adik dari semua ciptaan Allah. Allah lebih besar dari semua ciptaan Allah. Kalau saja adik-adik arsy-Nya Allah seperti tanah lapang dibandingkan dengan kursi yang seperti cincin, maka Allah lebih besar lagi daripada arsy-Nya Allah. Dan besarnya tidak ada yang mengetahui. Besarnya arsy-Nya adik-adik nggak ada yang tahu. Besarnya arsy-Nya Allah saja adik-adik tidak ada yang tahu berapa besarnya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Lalu bagaimana dengan Allah? Allah pasti lebih besar daripada arsy-Nya Allah. Berapa kali lipat Abu Asad? Ya nggak tahu. Ya. Berapa kali lipat besarnya Allah? Yang jelas adik-adik Allahu Akbar. Allah itu maha besar. Besar sekali Allah. Dan lebih besar daripada arsy-Nya Allah. Itu adik-adik yang bisa kamu sampaikan di kesempatan kali ini dalam program Pesantren Anak Soleh. Akhirnya aku tahu arsy Allah itu. Nantikan kembali adik-adik program berikutnya dalam program Pesantren Anak Soleh untuk kelanjutan yang akan Kak Abu sampaikan. Kak Abu tutup adik-adik ya dengan doa kafatul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.